Lebih baik satu hari di pelataranmu. Sungguhan itu yang kurasakan. Lebih indah satu hari di dalam bait sucimu menikmati kasih. Sungguh ku ingin tetap di sini. Kami tak mau kemana-mana. Sekalipun ini ibadah yang terakhir, terasa yang pertama. Anggurmu selalu paling manis itu sampai akhirnya. Kau tak pernah berubah. Sungguh kau nyata. Hati kami menyesal mengapa kami sering meragukan. Kenapa kami sering bimbang. Kau mulia. Kau mulia. Yang mulia Yesus, yang terhormat yang kami kasihi, yang paling kami takuti dan segani. Berkati jemaatmu hari ini. Mereka lah yang kau cinta. Lebih dari atas segala-galanya. Setiap domba kekasihmu di sini, kau akan ubahkan hari ini. Lord, love you so much. This church loves you forever. Terima kasih Tuhan, seperti anak kecil kami datang ke hadapan-Mu untuk diubahkan. Seperti Maria di bawah kaki Tuhan, kami hari ini datang untuk mendengarkan. Terima kasih Yesus, tak terhingga kasih-Mu. Kami akhiri praise and worship sementara untuk mendengar khotbah. Tuhan pakai ya Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan berbicara. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, jangan duduk dulu. Hadirat Tuhan manis sekali. Setiap kali kalau malam begini itu hadirat Tuhan, saya gak bisa jelaskan. Pinginnya terus nyembah-nyembah, terus gak berhenti. Tapi kita harus dengar khotbah supaya iman kita bertumbuh. Dengan bangga saya memperkenalkan seorang hamba Tuhan yang pertama kali berkhotbah di GMS Rooftop. Seorang sahabat saya. Dan 5 kali khotbah hari ini. This is the 5th to Pastor Tan, thank you so much. Reverend Tan Yipeng adalah senior pastor, gembala senior dari Christ Gospel Fellowship. Yaitu sebuah gereja yang berdiri sejak Januari 2020. Beliau telah melayani sebagai gembala dan memberitakan firman Tuhan lebih dari 30 tahun. Beliau sudah menyelesaikan program Master of Divinity di Singapore Bible College dan saat ini sedang menjalani program doktoral. Pastor Tan Yipeng menikah dan memiliki 4 orang anak. Ini adalah kebaktian kelima. Seharian ini jemaat sangat diberkati, so much grace, begitu banyak kasih karunia yang beliau bawa pada gereja ini, bahwa Tuhan adalah pemberi kesempatan kedua. Tak lama-lama saya panggil Pastor Tan untuk naik ke atas. Berikan tepuk tangan. Thank you so much. This is the 5th time. And this is definitely not going to be the last time. Go take the stage. Thank you. Silakan duduk jemaat. Please be seated now. Silakan duduk semuanya. Well, I must say now, this morning I greeted the church good morning. Now I must say good evening, church. Jadi, pagi hari ini saya memberikan salam selamat pagi kepada jemaat yang ada dan malam ini saya mengucapkan selamat malam kepada saudara-saudara di sini. I'm just so happy to be here this weekend to speak to the church, and I have prepared a series of messages with a theme on grace. Sangat gembira bisa bersama-sama dengan Anda dan membagikan khotbah mengenai kasih karunia selama 5 kali khotbah ini. I want to share with you today the last service on the grace to wait for one another, the grace to love one another. Dan malam hari ini saya ingin membagikan mengenai kasih karunia untuk mengasihi satu sama lain. So a little bit about my background. I was born again, became a Christian when I was 16 years old, and I served in City Harvest Church in Singapore for 30 years. Jadi sedikit background dari kehidupan saya lahir baru pada umur 16 tahun dan saya melayani selama 30 tahun di City Harvest Church Singapore. And then in January 2020, just before COVID, I went to study in Singapore Bible College. Dan kemudian Januari 2020 sebelum COVID saya memulai studi saya untuk Master of Divinity di Singapore Bible College. And that's where I graduated with a Master of Divinity. And then we started the church in January 2020 also. We call it Christ Gospel Fellowship. Dan kemudian tahun 2020 yang sama saya juga memulai sebuah gereja bernama Christ Gospel Fellowship. Yeah, so this picture of our church was, we started with just a group of 12 individuals. Jadi kami memulai dengan 12 orang saja. And now, so during the whole entire COVID period, more and more people started to come, and we're now meeting in a bigger place. So the next
picture is actually last year we had our family day. So this is our church at Jadi the pada moment. masa COVID, Tuhan menambahkan orang di antara kami dan tahun 2022, November 2022, ini gereja kami yang sekarang saat ini. Now, I want to share with you from 1 Corinthians chapter 11. We will be looking at verses 17 to 30. Kita akan melihat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 30. And so let me just read to you verse 17. Saya akan membacakan untuk Anda ayat ke-17. It says over here, in the following instruction, Paul says, I do not command you because when you come together, it is not for the better, but for the worse. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Because when you come together as a church, I hear that there are divisions among you. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. And we read verse 20. Kemudian kita lihat ayat ke-20. Verse 20 says, but when you come together, it is not the Lord's supper that you eat. Karena di sini dikatakan apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. So what was the problem? Jadi problemnya, masalahnya ada di mana? The problem was that when they came together to have communion, in that time it's not like the way we have communion with small little bread. It was like a feast. Jadi pada waktu mereka berkumpul untuk melakukan perjamuan kudus, pada saat itu perjamuan kudus tidak seperti apa yang kita lakukan hari ini. Some people were segregating themselves with others. Jadi mereka benar-benar kumpul untuk makan dan ada orang yang memisah-misahkan diri berdasarkan kelompok mereka. And they were going ahead to eat the food without waiting for others. Jadi mereka berlomba-lomba untuk makan duluan tanpa menunggu yang lainnya. So that some were so full and drunk while others were going hungry. Jadi sampai ada orang yang mereka begitu kenyang sampai mabuk, tapi ada juga yang kelaparan. So then Paul says, do you know that when you gather together in this manner, in this way, you are causing more harm than good? Jadi kemudian ini mengapa Paulus berkata bahwa pada saat engkau bertemu seperti ini, pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. The state of the church in Corinth, Paul says, you are still of the flesh. There is jealousy and strife among you. Jadi kondisi gereja Korintus pada saat itu dikatakan bahwa masih sangat duniawi karena di antara mereka, di antara kamu, gereja Korintus ada iri hati dan perselisihan. I don't know if you can put up, the slide of this. Do you know this picture of playing soccer? Jadi ini adalah gambar orang yang sedang bermain sepak bola. I think it was last year that I can't really remember now. When we had our World Cup, right? So I think it was last year. We had the World Cup. Brazil and Argentina is not going to send their second-grade players. They are sending their best players because they are sending them to win the World Cup, right? Jadi tahun lalu kita tahu ada Piala Dunia. Jadi misalkan tim Brasil dan Argentina, mereka tidak akan mengirimkan tim yang kedua terbaik. Mereka akan mengirimkan yang terbaik karena tujuan mereka itu adalah untuk menang. But do you think that in the church, when we come together to do something, we only want the best? Those who are not as skillful, but we don't want them to serve in the church. Tahukah Anda bahwa kadang-kadang di gereja mungkin pada waktu sedang melakukan sesuatu, kita hanya ingin melayani dengan orang yang sama skillfulnya. Kalau tidak sama skillful, kita tidak ingin melayani bersama-sama. If the church only promotes the talented, the best people, Jadi kalau gereja hanya mempromosikan orang-orang yang paling bertalenta dengan skill yang paling baik, and ignore those who are less talented, dan tidak menggubris orang-orang yang mungkin talentanya kurang, what would have happened? apa yang akan terjadi dalam gereja? Every time you gather together, you are causing more harm Dan than setiap good. kali ada perkumpulan, maka itu akan membawa lebih banyak hal yang buruk daripada hal yang baik. You know when you play chess, Tahukah Anda pada waktu Anda bermain catur, you don't like to play with someone who is not as good of a level as you. Anda pasti tidak suka bermain dengan orang yang mungkin levelnya tidak setara dengan Anda. There was one time I spoke to a member in our church and I said, you know, you like to play tennis? There's another person in the church who also likes to play tennis,
why don't you all play tennis together and build relationship and friendship? Jadi satu kali saya dengan seorang saudara yang ada di dalam gereja kami, saya berkata, saya tahu bahwa Anda ini senang main tenis, ada juga orang lain yang juga suka main tenis. Bagaimana kalau Anda nyari dia bersama-sama main tenis untuk membangun suatu hubungan? And she replied she said, Pastor, I don't play with people who cannot play because I don't like to pick up balls. Kemudian dia berkata kepada saya, Pastor, saya tidak main dengan orang yang tidak pandai bermain tenis karena saya tidak suka memunguti bola-bola itu. When you have that kind of mentality about church and not learn to show grace to one another, your gathering is going to cause more harm than good. Jadi pada waktu mentalitas Anda di dalam gereja seperti itu, maka pada saat Anda berkumpul akan ada lebih banyak hal buruk yang terjadi daripada hal-hal yang baik. So the next slide, I want to show you that the Corinthian church, right? They didn't recognize that activity does not equal purpose. Jadi di slide berikutnya saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa gereja Korintus tidak memahami bahwa datang untuk melakukan suatu aktivitas itu tidak sama dengan datang untuk mencapai suatu tujuan. They have activity of coming together to feast. Jadi mereka ada aktivitas bersama, datang untuk menikmati perjamuan bersama-sama. But they forget the purpose of why they have the love feast. Tapi mereka lupa mengapa mereka mengadakan perjamuan ini sebenarnya. The purpose is for the fellowship, the serving one another, the loving and the caring for each other. Jadi tujuannya itu adalah untuk saling mengasihi, saling melayani dan saling melayani satu sama lain. So now you look at the next verse, chapter 11 verse 21, it says, "For in eating, each one goes ahead with his own meal. One goes hungry, another gets drunk." Kita bisa lihat di 1 Korintus 11 ayat 21, di situ dikatakan sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. You know, a church cannot have this picture where we are feasting while someone else just across the street is living in poverty. Jadi kita sebagai gereja, kita tidak boleh ada gambaran seperti ini di mana kita di dalam gereja, kita berpesta pora, makan dengan kenyang, sementara di seberang jalan itu ada orang-orang yang sedang kelaparan. God wants us to have grace to care for one another. Tuhan ingin supaya kita memiliki kasih karunia untuk saling mengasihi satu sama lain. So Paul says in verse 22, "What? Do you not have houses to eat and drink in? Or do you despise the church of God and humiliate those who have nothing?" Di 1 Korintus 11 ayat 22 dikatakan, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Ataukah maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? When you make someone feel that because you're less skillful, you're less talented, I don't want to fellowship with you. When you humiliate a brother and sister like this, you are despising the church of God. Pada waktu Anda membuat seseorang yang mungkin talentanya atau skillnya kurang dari Anda, merasa bahwa dia tidak punya apa-apa, atau mempermalukan dia seperti itu, maka sebenarnya Anda juga sedang menghina gereja Tuhan. So if this was the condition of the church, then how is Paul, the apostle, going to write this letter, 1 Corinthians, to deal with the problem in the Corinthian church? Jadi apabila ini adalah kondisi yang terjadi di gereja Korintus, apa yang Paulus lakukan untuk mengatasi masalah ini? Surprise, surprise. He actually shared with them about the communion, the tradition that he has received from the Lord. Dan luar biasanya Paulus membagikan bagaimana perjamuan kudus itu dilakukan dan harus dilanjutkan sebagai suatu tradisi di dalam gereja. If the division in the church, all right, the separation that they have is like poison, then Paul has an antidote to deal with that poison. Kalau perpecahan di dalam gereja atau perpisahan di dalam gereja itu seperti racun di dalam gereja, maka Paulus memiliki obat penangkalnya. And he said in verse 23, Dan dikatakan di ayat ke-23, "For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed, he took bread. Di ayat ke-23 dikatakan sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. And when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.' Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Now,
Church, I'd like you to think with me, okay? And that is, what does Jesus mean by do this in remembrance of me? Jadi saudara-saudara, saya ingin mengajak Anda untuk berpikir, apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus dengan berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. So most of us, right, generally we will think when we have communion, when we eat the bread, we remember Jesus. Pada umumnya kita akan berpikir pada waktu kita mengambil roti pada saat perjamuan kudus, kita mengingat Yesus. But you do not need to eat the bread. Every single day you remember Jesus died for you. Jadi sebenarnya Anda tidak perlu memakan roti tersebut baru ingat dengan apa yang dilakukan Yesus. Setiap hari pun Anda ingat dengan Yesus. I want to suggest to you that there's a deeper way of understanding this. And that is, Jesus is saying, my body that is broken for you, when you eat this bread, you must remember that you must do the same to others. That means your body must be used to serve another. Jadi saya ingin berkata kepada Anda, apakah mungkin pada saat Tuhan Yesus berkata, lakukan ini untuk mengingatkan aku bahwa tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk Anda, seperti itu juga Tuhan menginginkan Anda untuk mengorbankan diri Anda untuk kepentingan orang lain. That means every time you eat the communion, you're remembering of what Jesus has done for you. So now you must remember to do the same to your neighbor. Jadi setiap saat Anda mengambil perjamuan kudus itu, Anda mengingat apa yang telah Yesus yang lakukan untuk Anda. Di saat yang sama Anda diingatkan untuk melakukan hal yang sama kepada sesama Anda. Paul is using the communion to remind the church that you have not been caring for each other. You have only been interested in your own things. Jadi Paulus menggunakan perjamuan kudus ini untuk mengingatkan gereja Korintus bahwa mereka tidak hanya mengingat diri mereka sendiri dan tidak mengingat atau memperhatikan kepentingan orang lain. So I put up another slide, and on this picture here it says, when God blesses you financially, don't raise your standard of living, raise your standard of giving. Jadi di sini saya memasang sebuah gambar di mana dikatakan pada waktu Tuhan memberkati Anda secara finansial, jangan naikkan standar kehidupan Anda, tapi naikkan standar memberi Anda. You know, I've been a pastor for a long time. I've seen how when people are blessed and God bless them financially, immediately the first thing they think of, I want to buy my Ferrari. Jadi saya sudah menjadi seorang pastor untuk cukup lama dan saya melihat bahwa ada banyak orang pada waktu mereka diberkati secara finansial yang mereka ingin pertama-tama, saya akan beli Ferrari kesukaan saya. There's nothing wrong in buying a car, but I'm just thinking, when God bless you, do you think about maybe there are other members in the church who are going through financial difficulty, they are in debts. And maybe you can take a little bit of what God has blessed you and share with them. Tapi apa yang ingin saya katakan kepada Anda, apakah mungkin pada saat Anda diberkati secara finansial sementara mungkin ada saudara-saudara di dalam gereja yang sedang mengalami hutang ataupun kesulitan dalam finansial dan dengan berbagi dengan mereka, maka Anda menolong mereka meskipun hanya sedikit Anda telah menolong mereka. Even a little girl knows how to share a cookie with her friend. Bahkan seorang anak kecil pun dia tahu bagaimana caranya berbagi biskuitnya dengan temannya. Give a person a hand up. Berikan tangan Anda untuk membantu menarik orang lain. Share the blessing that God has given to you. Berbagilah berkat yang Tuhan telah berikan kepada Anda. When you do this, you are remembering what Jesus has done for you. Pada saat Anda melakukan hal ini, Anda sedang memperingati apa yang Tuhan telah lakukan bagi Anda. So then Paul says in verse 26, for as often as you eat this bread and you drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Ayat 26 dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. If you can constantly live your life in this way, not to be served, but to serve others, you are preaching this gospel of what Jesus Christ has done for us. Pada saat Anda dapat melakukan hal ini secara konsisten, di mana Anda tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga memberi orang lain, maka Anda sedang memberitakan Injil atas apa yang telah Yesus lakukan. So, if I can give you 2 points. The Holy Communion reminds us of a covenantal relationship between Jesus and us,
as well as a covenantal relationship that we have with one another. Jadi saya akan memberikan dua poin. Perjamuan kudus mengingatkan kita akan hubungan perjanjian antara Yesus dengan kita dan hubungan perjanjian kita dengan satu sama lain. God's death, Jesus' death, established this new covenant. Kematian Yesus meneguhkan perjanjian baru ini. We need to stay in the covenant with the Lord, but also stay in covenantal relationship with Kita one harus another. tetap berada dalam perjanjian dengan Tuhan, tapi di saat yang sama juga berada dalam perjanjian yang sama dengan sesama kita. So Paul gives them subsequently a warning and say, you must examine yourself and eat the communion in a worthy manner. Jadi di saat yang sama juga Paulus memberikan peringatan kepada gereja Korintus untuk mengambil perjamuan kudus dengan cara yang layak. Because if you do not eat it, you eat it in an unworthy manner, you are eating judgment upon yourself. Karena apabila Anda tidak mengambil perjamuan kudus dengan cara yang layak, maka akan ada penghakiman atas hal yang Anda lakukan itu. And then I was just reading this and thinking, what judgment is Paul talking about? Dan setiap kali saya membaca firman ini, saya bertanya-tanya, penghakiman seperti apa yang Paulus katakan? And so I realized one chapter earlier in 1 Corinthians chapter 10, Paul gave an example of Israel. Saya melihat bahwa di 1 Korintus 10 ayat 1-5, Paulus memberikan contoh dari bangsa Israel. So he draws a comparison between Israel in the Old Testament and the Corinthian church in the New Testament. Jadi dia membandingkan antara bangsa Israel di perjanjian lama dengan gereja Korintus di perjanjian baru. So he says that in 1 Corinthians chapter 10 verse 3, he said Israel ate the same spiritual food and they drank the same spiritual drink and they drank from the spiritual rock that followed them and the rock was Christ. Dikatakan di ayat ketiga dan 4, mereka semua makan makanan rohani yang sama, mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. And verse 5 says, but God was not pleased with them, for they were overthrown in the wilderness. Di ayat kelima tapi dikatakan, sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. What happened to Israel? Jadi apa yang terjadi dengan bangsa Israel ini? Is what is happening to the Corinthian church. Itu terjadi di gereja Korintus. They are not recognizing, they are not discerning that they are the people of God, and the people of God have a different way of living. Dan mereka tidak menyadari bahwa mereka ini adalah umat Tuhan, dan umat Tuhan itu seharusnya memiliki cara hidup yang berbeda. So in the Old Testament, what were they eating? They were eating manna from heaven. Di perjanjian lama mereka makan mana yang turun dari surga. Paul says that manna from heaven is like the bread that you eat in the new covenant. Jadi Paulus mengatakan bahwa mana dari surga itu sama seperti roti yang Anda ambil pada waktu perjamuan tersebut. In the wilderness, they were drinking the water from the rock, and he says, this water is Christ. And so in the New Testament, the Corinthian church, he's saying, this cup that you drink is the blood of the Lord. Dan dia kemudian berkata bahwa mereka, bangsa Israel minum air yang keluar dari batu karang, dan batu karang itu Yesus. Seperti itu juga gereja Kristus, gereja Korintus meminum anggur perjamuan itu sebagai darah Kristus. But what did Israel do? 1 Corinthians 10 verse 6 to 12 tells us what did they do in the wilderness that caused God to be displeased with them. Tapi apa yang mereka lakukan di ayat ke-6 dikatakan hal-hal yang menyebabkan Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Verse 6, now these things took place as examples for us, that we might not desire evil as they did. Dikatakan ayat 6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Israel, they worship idols. They engage in sexual immorality. They put Christ to the test. They grumble and murmur and create a lot of division in the wilderness. Jadi di dalam padang gurun itu bangsa Israel menjadi penyembah berhala. Mereka melakukan dosa-dosa immoral. Kemudian mereka juga ada perpecahan di tengah mereka. Mereka melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. And the Corinthian church is the same. Dan gereja Korintus melakukan hal yang sama. Division. Perpecahan. Jealousy. Saling iri. Sexual immorality. Percabulan. Eating food offered to idols. Bahkan makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala.
They are putting Christ to the test. Mereka mencobai Kristus. That's why Paul says you need to examine yourself. Dan ini mengapa Paulus berkata kita harus menguji diri kita sendiri. How are we as a church? Bagaimana kita sebagai sebuah gereja? How is our spiritual health? Bagaimana kesehatan rohani kita? It's shown by how you treat one another in the church. Ini dapat terlihat dari bagaimana Anda memperlakukan satu sama lain di dalam gereja. I want you to continue with me, and as you look into 1 Corinthians 11 now, verse 33 and 34, you will be so surprised how Paul ends up with a conclusion. Saya ingin Anda untuk bisa melihat di 1 Korintus 11:33 sampai 34, Anda akan melihat bagaimana Paulus memberikan satu konklusi atas hal ini. In verse 33 of 1 Corinthians chapter 11, his conclusion is this: So then is like, after everything I've said, this is what you must do. Jadi di 1 Korintus 11 ayat 33 dikatakan karena itu. Jadi setelah segala sesuatu yang dikatakan oleh Paulus, dia mengatakan karena itu. So then, my brothers, when you come together to eat, wait for one another. Dikatakan di sini karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. I'm like, what? Just wait for one another? Like, look out to see if there are other people that have not eaten. Is there someone I need to serve? I say, wow, it's just so simple. It's so small a matter. Jadi ini kelihatannya seperti hal yang sangat sederhana karena Anda hanya diminta untuk menanti, melihat apakah ada orang yang belum makan, ada orang yang belum kebagian. Sesuatu yang begitu sederhana. But it is so different from what happened in the Old Testament with Israel. Tapi ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi dengan bangsa Israel di perjanjian lama. Israel was always complaining. Karena bangsa Israel itu terus menggerutu. They was always dissatisfied with God. Mereka selalu merasa tidak puas dengan Tuhan. They have manna every day, but they're not happy. Mereka mendapatkan mana setiap hari tapi mereka tidak sukacita. They challenged Moses and Aaron's authority. Dan mereka menantang otoritas Harun dan Musa. They grumble with among each other. Mereka bersungut-sungut di antara mereka sendiri. They get seduced by the foreign gods. Mereka tergoda untuk menyembah dewa-dewa dari bangsa lain. They practice sexual immorality. Dan mereka juga masuk dalam dosa percabulan. I pray that our church will look at Israel and then we will say, Israel is an example for what we should not do. Saya berdoa supaya gereja kita melihat kepada bangsa Israel ini dan tahu bahwa itu adalah contoh dari hal yang tidak seharusnya dilakukan. So what should we do? Jadi apa yang harus kita lakukan? Support each other. Saling mendukung satu sama lain. Love one another. Saling mengasihi satu sama lain. Encourage each other. Dan saling mendukung satu sama lain. Help people to come close to God through Jesus Christ to worship our Father. Menolong orang lain untuk mereka dapat mendekat kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan melalui Yesus Kristus. Keep each other accountable so that we live in holiness and purity. Saling menjaga satu sama lain agar semua dari kita hidup dalam kekudusan. Look out not just for your own interest, but for the interest of others. Berjaga-jaga untuk kepentingan, bukan hanya kepentingan Anda diri sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. And understand that activity does not equal purpose. Dan menyadari bahwa melakukan suatu aktivitas tidak sama dengan mencapai suatu tujuan. We have another purpose, and that is we are a body of Christ. Kita memiliki tujuan yang lain dan itu adalah bahwa kita adalah tubuh Kristus. And the Holy Spirit is among us. Dan Roh Kudus ada di antara kita. So, wait for one another. When we gather, let's have this attitude. Don't look out only for your own interest, but also the interest of others. Jadi kita harus saling menantikan satu sama lain. Kalau kita berkumpul miliki sikap ini. Jangan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. And number 2, examine yourself to see if you are in the body of Christ. You understand your role in the body of Christ. Dan yang kedua, ujilah diri Anda sendiri. Apakah Anda mengerti bagian Anda di dalam sebagai bagian dari tubuh Kristus? In partaking the bread and the wine, we are reminded that the Word has become flesh
in Nah, Jesus Christ. Saat kita mengambil roti dan anggur saat perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa firman telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. In partaking the bread and the wine, we are reminded that we are in covenantal relationship with God and with one another in the church. Saat mengambil roti dan anggur itu, kita diingatkan bahwa kita berada dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan dan juga dengan sesama dalam gereja. In partaking the bread and the wine, we are reminded that Israel's example is our instruction to examine ourselves. Kita diingatkan juga saat mengambil roti dan anggur bahwa Israel adalah contoh dan instruksi bagi kita untuk terus menguji diri kita sendiri. In partaking the bread and the wine, we are reminded to do as the Lord did by demonstrating sacrificial love to others until He returns. Dan saat kita mengambil roti dan anggur itu, kita diingatkan untuk melakukan apa yang Tuhan lakukan, menunjukkan kasih pengorbanan kepada orang lain sampai Ia datang untuk kedua kalinya. Amen? Amin. Amen. So every time you have communion, it's a good time to be reminded. Jadi setiap kali Anda masuk dalam perjamuan kudus itu adalah waktu yang terbaik untuk diingatkan akan hal ini. Do I love my brothers and sisters? Apakah saya mengasihi satu sama lain, mengasihi sesama saya? Am I serving one another? Am I serving my brothers and sisters in the church? Apakah saya melayani orang lain di dalam gereja ini? It's not just about me. Jadi bukan hanya tentang saya sendiri. It's not just about bless me, bless me. Bukan tentang berkati aku Tuhan, berkati aku Tuhan. But if Jesus has done this for me, then I must show the same grace for others. Tapi apabila Yesus telah melakukan hal ini untuk saya harus lakukan hal ini dan menunjukkan kasih karunia ini kepada orang lain. So I leave you one reflection question, and that is, in what way can you make your Christian gathering more edifying and prevent it from causing more harm than good? Dan saya ingin memberikan kepada Anda sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Yaitu bagaimana Anda dapat membuat pertemuan Kristen Anda lebih membangun dan tidak menjadi pertemuan yang membawa keburukan. Tapi menjadi pertemuan yang membawa kebaikan. Every time when you gather together, Setiap kali Anda berkumpul bersama-sama, ask yourself, do we look after the weakest person, the weaker ones? tanyalah kepada diri Anda sendiri. Apakah Anda sedang menjagai orang yang mungkin paling lemah di dalam grup Do we Anda? care for the newcomer who has no friends? Apakah Anda sedang menjagai orang yang mungkin dalam grup Anda yang baru dan tidak punya teman? And welcome him, serve him. Dan kemudian menyambut dia dan melayani dia. So one time in our church, I did this. Jadi satu kali di gereja saya, kami melakukan ini. You know communion is usually, you take the communion at your seat, right? You take the communion. Yeah. Jadi biasanya perjamuan kudus itu dilakukan di kursi Anda masing-masing, kursi kita So I masing-masing. decided to do this. I put the table in the front and I want the church members to walk down the aisle and have communion at the front. Jadi satu kali saya melakukan perjamuan kudus seperti ini, jadi ada meja di depan dan saya minta untuk para jemaat bisa maju ke depan untuk mengambil roti dan anggur itu. Guess what happened? Anda tahu apa yang terjadi? It took so long, right? Itu menjadi sangat lama, bukan? But when each member walks down, some of them are old members. They're walking down slowly. Tapi saya lihat pada waktu mereka datang ke depan, saya melihat ada mungkin beberapa jemaat yang sudah tua dan mereka jalannya sedikit pelan. And the rest of the church have to wait for him or her. Dan seluruh jemaat gereja ini harus menunggu orang tua ini sampai bisa maju ke depan. And you get impatient. Mungkin Anda jadi nggak sabar, You get uncomfortable. jadi merasa nggak nyaman. But it's good Tapi ini adalah suatu hal yang baik. because we are a church, a body. Karena kita ini adalah gereja, kita ini adalah tubuh Kristus, satu tubuh. There are strong members, there are weaker members. Dan ada anggota tubuh yang lebih kuat, ada anggota tubuh yang lebih lemah. There are healthy members, there are members who are sick and struggling and fighting their illness. Ada anggota yang sehat, ada anggota yang sedang bergumul dengan penyakitnya mereka. They are talented people, very skillful, but there are those who have maybe one or two gifts. Ada orang yang sangat bertalenta, sangat luar biasa, tapi mungkin ada juga orang yang hanya memiliki 1-2 talenta There are saja. very wealthy people in the church, but there are also those who are just ordinary workers. Ada juga orang yang sangat begitu kayanya luar biasa, tapi juga ada orang yang pekerja-pekerja biasa. I pray that our church will learn to embrace and to love and to have the grace for everyone. Saya berdoa agar gereja kita bisa menjadi satu gereja yang menerima semuanya dan mengasihi satu sama lain di dalam gereja.
Amen. Amin. And that's the last sermon I'm sharing here, and I pray that this whole week, I don't know whether you will listen to the rest of the sermon, but I pray that you are blessed. Ini adalah khotbah saya yang terakhir. Tidak tahu apakah Anda mungkin akan mendengarkan khotbah-khotbah saya dari 1 sampai 4, tapi saya berharap Anda terberkati. I'm very, very, very touched. Okay, thank you so much. Okay, yeah, go ahead. But I want to say one thing. Tapi saya ingin mengatakan satu hal. I'm very impacted by one thing, and that is when Jesus wants to leave a symbol, something behind for us, His believers. Pada waktu Tuhan Yesus meninggalkan sebuah simbol untuk diberikan kepada kita pengikutnya, para orang-orang percaya ini. Something to remember Him. Sesuatu untuk mengingat Dia. Do you know He didn't leave behind a golden cup? Tahukah Anda bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan cawan emas? He didn't leave behind a golden crown. Dia juga tidak meninggalkan mahkota emas. Not a golden scepter. Juga bukan bahkan tongkat emas. He left behind bread. Tapi dia meninggalkan And roti wine. dan anggur itu. Something that everyone can have access to. Sesuatu yang setiap orang dapat memperolehnya. What does that tell you about Jesus? Apa yang Anda dapat simpulkan tentang Yesus dari hal ini? It tells you that He wants everyone to be able to experience His love, His covenant, and His forgiveness. Dan ini mengatakan bahwa Yesus ingin semua orang dapat ingin merasakan kasih-Nya dan juga perjanjiannya dan juga pengampunannya. So that if you go to the poorest village in the world, you can have communion. Sehingga pada waktu Anda pergi ke desa yang paling miskin sekalipun, Anda dapat melakukan perjamuan kudus bersama. You can go to the hospital and then you can have communion. Anda dapat pergi ke rumah sakit dan Anda juga dapat melakukan perjamuan kudus di sana. Jesus make Himself accessible to everyone. Yesus membuat semua orang dapat akses kepada dirinya. I'm very touched by that. Dan saya sangat tersentuh akan hal ini. That should be how our church should be. Dan ini seharusnya bagaimana gereja kita sebagai gereja. Everyone, every soul matters to Jesus. Setiap orang, setiap jiwa itu sangat berharga bagi Yesus. Let's go out to the highways and the byways and invite as many of our friends, our relatives, our family members to come to church. Mari kita keluar dan kita undang teman kita, saudara kita, relatif kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Amen. Amin. Let's pray. Mari kita berdoa. Jesus, I thank you that you left behind the bread and the cup for us to remember you. Yesus, hamba-Mu bersyukur bahwa Engkau meninggalkan roti dan anggur itu Tuhan sebagai pengingat akan Engkau. And you left behind a broken bread to symbolize your broken body so that we can remember to do the same to our brothers and our sisters. Engkau meninggalkan roti yang terpecah-pecah itu Tuhan sehingga kami diingatkan untuk melakukan hal yang sama untuk saudara-saudari kami. I pray, oh God, that such an image of the bread and the cup, Lord, will remain in our minds as we think about our ministry and our life as a Christian here in GMS. Hamba-Mu berdoa Tuhan supaya gambaran ini Tuhan terus ada di dalam diri kami pada waktu kami hidup bergereja Tuhan di dalam gereja GMS ini. Bless this church, I pray. Tuhan berkati gereja ini. Thank you for all the wonderful members and volunteers that we have here. Bersyukur untuk setiap member, untuk setiap volunteer yang ada. And all the leaders and all the sacrifices that they have put in for this church, oh God. Untuk semua pemimpin dan setiap pengorbanan yang mereka lakukan untuk gereja ini Tuhan. We thank you that the Holy Spirit, Lord, you are welcome and you are here in this place. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Tuhan Engkau disambut Tuhan di tempat ini, di gereja ini. Continue, oh God, to bless the church that it may continue to grow and be a blessing to the community. Tuhan terus bekerja, terus buat mereka bertumbuh sehingga mereka dapat terus melakukan pelayanan dengan baik Tuhan. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Amen. Let's give the Lord a big hand. Mari kita Amen. berikan Hallelujah. kemuliaan Tuhan. Hallelujah. Thank you everyone, and thank you Pastor Philip for allowing me to come and inviting me to speak in this place. Terima kasih untuk semuanya dan juga terima kasih Pastor Philip memberikan kesempatan buat saya tempat ini. And I was just thinking, as I would have the singers to sing, I was just thinking about the
the church, you and I, our role in the church. Dan sambil worship dinyanyikan, saya berpikir tentang bagian kita di tubuh Kristus. That we are one body. Bahwa kita ini adalah satu tubuh Kristus. But how many of us have unforgiveness in our hearts? Tapi berapa banyak di antara kita tuh yang masih ada tidak mengampuni dalam hidup kita. That we are angry and we have offenses. We are offended by another fellow brother or sister in church. Mungkin kita marah, kita merasa disalahi oleh orang lain di dalam gereja ini. Such that we say, oh, if this person is serving today, I don't want to serve. Bahkan mungkin pada saat ini Anda sedang bicara kalau orang ini melayani, saya juga nggak mau pelayanan. Oh, that person is in a cell group, I don't want to go to that cell Kalau group. orang itu datang ke SG hari ini, saya nggak mau datang ke SG. Church, today will you surrender that hurt, that anger to God? Saudara-saudara, maukah Anda menyerahkan rasa sakit itu hari ini kepada Tuhan Yesus? Will you release forgiveness? Untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang itu? Let's not harbor that offense anymore. Mari kita tidak mempertahankan rasa dendam atau rasa sakit itu sekali lagi. Let's remember that we are one body in Christ. Mari kita ingat bahwa kita ini adalah satu di dalam tubuh Kristus. Let's not grumble and complain anymore. Mari kita tidak menggerutu lagi. Let's give thanks to God for His grace that He has saved us and brought us to this wonderful place. Mari kita berterima kasih atas kasih karunia Tuhan dan bagaimana Tuhan telah membawa kita ke tempat ini bersama-sama. Amin. Amen. I have the singers to sing. Puji Tuhan. Thank you so much Pastor Tan. Today, whole day. Selama 5 kali Pastor Tan melayani dan juga saya mau berterima kasih untuk penerjemahnya juga 5 kali. I think you have done very excellently. Untuk penerjemahnya juga berikan tepuk tangan untuk beliau berdua. Thank you so much. God bless you and hope you'll be back. Yeah. Thank you. Berikan tepuk tangan untuk Pastor Tan. Makanya di dalam gereja kita itu ada CG. CG itu bukan cocok grup. Tapi connect group, cocok nggak cocok, berusaha untuk connect dulu. Saya bersyukur gereja kita dirancang demikian. Ibadah juga sama kan? Kebaktian, yaitu di depan sini selalu diberi kesempatan hampir tiap minggu untuk orang didoakan. Sekalipun jemaat nggak semua tumpang tangan, di cell group, di connect group nanti berkesempatan untuk memuridkan, tapi di ibadah kan terbatas. Tapi keterlibatan jemaat memang selalu diizinkan. Saya punya visi dari Tuhan adalah ibadah raya adalah tempat untuk melayani. Gereja boleh gede, besar gedungnya, tapi tetap harus kecil, harus rapat, harus intim ministrinya. Waktu maju ke depan gitu, sungguh-sungguh saya berharap kita hatinya itu menjangkau saudara kita yang dari depan. Meskipun yang mendoakan sudah ditugaskan supaya orang gak kaget kok semua orang bisa tumpang tangan. Kan harus tertib juga. Tapi waktu kita ulur tangan seperti itu, kita doa sungguh-sungguh. Karena ada orang yang sungguhan struggle. Sebelum kita nanti akan doa sebentar lagi nyanyi, nah saya juga akan altar call siapa yang butuh. Every service, orang yang butuh didoakan, gak boleh pulang lonely. Waktu saya pertama lahir baru, saya itu cengeng melulu di dalam hadirat Tuhan. Saya sampai malu. Pertama awal mula saya di jamaah Tuhan nangis karena zaman pribadi. Setelah lewat berapa bulan, saya masih nangis terus tapi kali ini nangisnya beda. Setiap kali ada altar call padahal saya belum khotbah. 8 tahun kemudian setelah saya bertobat itu baru saya khotbah sungguhan. Itu belum sungguhan khotbah gimana. Orang lain yang khotbah, yang melayani, saya cuma di belakang gitu sebagai jemaat. Tapi setiap kali ada satu orang maju di gereja yang kecil itu, saya nangis deras, padahal saya nggak kenal. Pokoknya saya paling suka lihat orang altar call dilayani itu, saya suka sekali karena saya tahu orang itu butuh dan ketemu sama Tuhannya. Saya ngikut-ngikut, padahal itu bukan papa saya, bukan mama saya, bukan siapa-siapa. Saya ikut nangis deras, saya ikut sampai teman saya itu injek kaki saya, ngapain sih lu? Memangnya kenal? Saya bilang gak kenal. Tapi Tuhan kenal dia. Nah, saya senang sekali. Seperti seolah-olah saya yang khotbah gitu loh. Saya yang altar call yang gagah. Gak harus Anda yang mengaltar call atau siapa yang khotbah. Ada orang maju di gereja kita. It's our business. Itu urusan kita. Ada orang maju, itu keluarga kita. Sekalipun kita gak kenal dia siapa. Amin. Kalau Anda memang hari ini butuh didoakan, saya mau undang Anda. Mari jemaat semua bangkit berdiri. Maju yuk ke sini yuk. Izinkan kami melayanimu.
izinkan melayani. Apalagi yang pertama kali datang juga. Sebelum Anda ke welcome lounge, nanti di sebelah kanan keluar situ ada ruang kaca. Anda bisa maju dulu. Kalau Anda belum dibaptis, GMS yang saya gembalakan, percaya baptisan selam. Kalau Anda kecilnya pernah dipercik, mungkin dulu di gereja lama, kenapa enggak diselam untuk peneguhan? Indah kan? Tidak membatalkan tetapi meneguhkan. Haleluya kan? Oh sudah ada yang maju, haleluya, kasih tepuk tangan untuk mereka. Apalagi yang belum pernah dibaptis, apalagi yang bukan Kristen latar belakangnya, ayo dibaptis hari ini. Itu loh ruang kaca di situ itu baptisan, di situ welcome lounge. Kau penjunan hidupku, hatiku serahkan seutuhnya. Genggamlah masa depanku, ku persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Sekali lagi, kau penjunan. Kau penjunan hidupku, hatiku serahkan seutuhnya. Genggam masa depanku, ku persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Tuhan, ini seluruh hidupku, ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu Yesus. Tuhan, ini seluruh hidupku, ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu Yesus. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Salah satu alasan juga mengapa kita memperoleh bahasa lidah di gereja Pentakosta seperti gereja kita adalah supaya kita bisa mendoakan orang lain. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, chorusnya. Nanti pada aba-aba saya kita akan berdoa bersama-sama dalam roh untuk setiap orang yang maju di depan, agar pergumulan mereka mengalami terobosan secara supranatural. Amin. Dan kalau Anda perlu maju, maju sekarang, jangan tunda. Ini adalah kairosmu, inilah waktu ilahimu. Ini aku, Tuhan, ini seluruh hidupku, ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu Yesus. Tuhan, ini seluruh hidupku, ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan. Mari kita semuanya berdoa, biar Roh Kudus berdoa melalui gereja ini. Oh Ramaya Sandana Maya Sandaramu. Ulurkan tangan ke depan, kita saling mendoakan. Oh Ramaya Sandana Maya Sandaramu. Iya Ramaya Ramaya. Iya Ramaya.
denganmu, Yesus. Murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa untuk setiap jemaat yang giliran butuh didoakan. Hati kami terbeban seolah-olah kami sendiri yang membutuhkan. Bapa, dengarkan iman seluruh jemaat-Mu untuk sebagian jemaat yang maju. Dengarkan ya Tuhan Yesus, iman kami bergabung menjadi satu. Untuk mereka, saudara-saudara kami ini, kami bersatu menjadi sebesar biji sesawi untuk memindahkan gunung mereka. Kami percaya mujizat akan terjadi. Kami percaya harapan yang hidup itu tidak akan mengecewakan. Bapa, dalam nama Yesus, you bless your church. You bless your servants, you bless your children. Berkati ya Tuhan domba-domba Kristus, rumput hijau air tenang, jalan yang benar oleh karena namanya. Aku memberkatimu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. God bless you. Berikan tepuk tangan untuk mereka. Anda bisa kembali ke tempat duduk.